kalau gubernur dipilih oleh presiden September nanti. Dia. Kalau si anak kalah, Oh gitu. maka dia bisa nempel ke sana. Kan Kalau si November. anak menang, Kan November bukan September. September. Oh dimajuin Udah jadi. dimajuin. Udah ketok palu. Semua sudah strategi, sudah sepakat. Udah naik tuh. Udah itu naik gua. jadi 5.000. Iya. 32. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Sohib yang sudah beberapa kali mangkir, tak hadir dalam kewarasannya. Hari ini setelah minum susu apa nih? Yang penting bukan untuk ibu hamil nih. Ada yang hamil. Saya bukan hamil. Ini udah kemajuan loh. Tadinya saya bawa kantor RW kemana-mana. Sekarang udah kantor RT nih. Udah lebih kecil, dikit. Hen, kemana aja lo ngilang? Ya, gitulah. Ngomong-ngomong, makasih ya Pak BW. Subscriber saya nambah. Sekarang sudah 5.000. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, Cepetan subscribe. Henry 1 ya itunya. Terus kampanye Ganjar gimana? Kayaknya Oh ini kemana-mana. Balai Ganjar. Nah, Ganjar itu lagi stres juga tuh. Jadi dia pergi ke Papua. 2 hari kemudian kalau gua nggak salah, Pak Jokowi ke Papua juga. Dia pergi ke NTT. Pak Jokowi 2 hari kemudian ke NTT juga. Jadi ibaratnya tuh daerah udah disiramin sama Ganjar ya, dikeringin lagi sama Jokowi gitu. Jadi ditutup. Jadi Papua sama Tuh gue pernah tuh NTT tahu tuh- tuh Hen, itu namanya strategi ekor anjing. Lo lihat kali anjing cek gitu ngikutin di belakangnya. Ah itu tuh. Advocacy strategi ekor anjing. Lanjutin yang tadi. Bukan. Itu wag the dog itu bukan begitu. Apa? Ya oke lah itu oke lah. Biar cepet ya bisa ya. Nah itu akhirnya diperdebatkan kan. Ada yang istana udah bilang enggak itu kita sudah kunjungi. Sudah daerah yang dikunjungi Pak Jokowi itu sudah kita rencanakan lama. Tapi kan kita melihat juga seberapa sulit sih seorang presiden mengganti jadwal ya bila dia inginkan gitu. Apalagi cuma buat main bola aja kan di NTT. Nah tapi gara-gara itu kelihatan banget cara atau pesan komunikasinya PDI Perjuangan atau Ganjar Mahfud ini berubah sekarang. Misalnya ya, kemarin kan Gibran nggak mau datang tuh ke acara debatnya TV One kalau saya nggak salah. Iya betul. Terus banyak netizen ngomongin kan, wah alasan ini bahkan salah satu netizen tuh menggunakan rumus matematika untuk melihat kenapa Gibran itu nggak hadir. Karena menurut dia kalau Mas Gibran hadir ke satu acara itu 1 kali 4 rumusnya. Gibran tuh Maksudnya apa tuh? 1 kali datang 4 kali blunder. Nah itu ada tuh netizen tuh. Wah Gibran mah 1 kali 4 itu dia pasti nggak datang gitu. Nah tapi fungsionaris PDI Perjuangan membela. Kalau Gibran nggak datang ya nggak apa-apa. Ya itu hak-hak dia gitu aja kok repot gitu. Terus misalnya waktu Pak Jokowi ngikutin Ganjar kan saya tuh juga nyebut wah ini jangan-jangan Pak Jokowi nutup kampanyenya Ganjar. Ternyata si fungsionaris PDIP itu bilang wah itu dilihatnya kebalikannya. Sekarang Pak Jokowi sudah mendukung Ganjar. Jadi komunikasinya tuh sekarang tidak lagi mengkritisi. Jadi nampaknya ingin juga mendapat tuah dari seorang Jokowi. Itu luar biasa tuh. Jadi kelihatan banget mereka sudah mulai merasakan pada saat mereka mengkritisi Jokowi, elektabilitas Ganjar justru turun. Dan itu mereka bukannya tidak menghormati Megawati setelah itu. Kan Megawati udah mempersoalkan itu semua. Kalau menurut gue mungkin Megawati pikirannya begini. Kalau anak saya salah dan saya sebagai ibu tidak memperingatkan anak itu, nanti anak ini bisa tambah salah. Lebih baik anak ini saya dekati, saya bimbing lagi, ya lewat Nurul Fikri. Dulu ada tuh bimbingan belajar. Nurul Fikri. Jadi mendingan dibimbing lagi oleh Ibu Mega supaya ini anak kembali
ke jalan yang memang dia ingin. Gua nggak begitu percaya kalau Mbak Mega itu sikapnya desesif banget. Kalau dia sudah mengambil keputusan, itu udah 1000 alasan sudah dia pikirkan. Iya, saya juga nggak tahu sih kenapa saya alasannya kayak tadi itu. Iya, nggak masuk akal. Agak menghina Mbak Mega lu, gue rasa dalam hal ini. Jadi Mbak Mega tuh orangnya desesif. kuat ya. Kuat. Dia begitu dia bilang kalian baru saja berkuasa, itu tetap akan begitu tuh pikiran. Dia nggak akan berubah sikapnya. Karena ada kalimat penutupnya, merdeka, gitu loh. Itu punchline-nya tuh kuat banget. Jadi kalau kemudian sekarang PDI Perjuangan berubah, pesan komunikasinya menurut Mas Bewi gimana? Sebagai pakar komunikasi politik hari ini, saya tasbihkan. Yang pertama gini dong, kalau cuma satu fungsionaris ngomong terus udah menyimpulkan PDIP, itu kesalahan yang paling berat. Lu menyimpulkan secara sumir, Bos. Ya. Nggak bisa. Mungkin dia masih ngomong seperti itu, tapi kan belum tentu PDIP. So, satu itu. Terus kedua, hari ini memang mereka tuh sedang mencari jalan untuk, karena survei itu kan menurut terus, Mas Ganjar. Iya. Ya kan? Sementara orang begitu, nomor 2 begitu yakin bahwa dia satu putaran. Enggak lah, dia bisa Iya, kalah. kan nggak mungkin satu itu putaran. pasangan nomor 2 itu bisa kalah duluan malah. Iya. Makanya saya bilang, ini kan dia terlalu overconfident mengatakan satu. Menurut gue sih agak berlebihan. Gitu. Dan survei yang turunnya Mas Ganjar juga, menurut saya kesimpulannya agak berlebihan. Belum tentu. Kalau ngomong belum tentunya begitu sih. Ya iya dong. Mesti bagaimana lagi coba? Terus gimana caranya tuh Ganjar mesti rebound tuh? Nggak usah kita pikirin ya? Kalau kita mikirin Ganjar rebound, untuk apa ada TPN kan susah, lu tahu juga dong. Iya. Tentu kan kasihan nanti TPN itu. Terus sekarang kita masuk strateginya Pak Prabowo, bagaimana? Tadi kan Ganjar. Itu Mas, lo antar Dewan Pakar tuh ada WA-nya nggak sih? WA Dewan Pakarnya Prabowo, Ganjar, lintas koalisi gitu. Wah, menarik juga tuh, saling menginformasikan kan ya. Kan untuk Indonesia ke depan kan. Iya. Ya menarik juga. Tapi mungkin nggak sih itu terjadi? Ya itu antara mungkin yang tak mungkin ya. Iya. Coba cek Hen. Itu kan sekarang di mana-mana Gibran tidak mau debat, cuman Pak Prabowo aja. Nggak, karena emang begitu kan yang dihindari oleh Prabowo Gibran itu adalah blunder. Pak Prabowo blunder dari sisi kesehatan. Misalnya ya kesehatan beliau lah kan, namanya juga sudah 72 tahun kan, jadi memang mesti di manage betul kesehatannya, kapan dia mau muncul, kapan tidak, kapan dia harus istirahat, kapan harus bobo, gitu kan. Bobo dong bahasanya kan gemoy katanya. Jadi bobo siang itu kan harus diatur. Sementara Mas Gibran itu memang harus diatur kapan dia mesti bicara supaya tidak keserimpet terus kan. Itu sudah ada bukunya, silakan baca ya. Sudah ya, saya mau tidur itu kan. Iya, udah jam 9 saya mau tidur. Terus asam folat yang bagus untuk baby itu. Jadi maksud saya memang itu akhirnya jadi strategi, dan strategi ini mirip dengan yang kita bahas kemarin, Bongbong Marcos dan Sarah Duterte itu. Dua-duanya strateginya itu yang pertama adalah gimana caranya masyarakat Filipina lupa akan sejarah si Marcos waktu berkuasa, betapa diktatornya. Terus yang kedua, ya sedikit ketemu supaya menghindari memori orang mengenai itu ya. Terus yang ketiga ya joget-joget, sama jogetnya begitu juga. Yang dijual funnya ya. Iya, jadi yang kayak Pak Prabowo ini ya, ya pasti kubu 02 itu berusaha untuk menghilangkan memori kejadian-kejadian buruk di Orde Baru gitu ya. Kalau terlepas misalnya HAM gitu, Budiman Sujatmiko di sana ya biarin aja, itu Mas Budiman di sana, tapi kan sejarahnya tidak bisa hilang. Iya. Gitu. Dan agak naif kalau Budiman kemudian bisa menghapus seluruh sejarah. Nggak bisa gitu kan. Naif banget itu. Terus kemudian yang selanjutnya juga Mas Gibran memang dijaga untuk tidak sering-sering bicara gitu. Bicara kan tadi netizen udah bilang tuh 1 kali 4 teorinya, 1 kali muncul 4 kali blunder. Jadi kalau itu, nih kan gini ya Mas ya. Nah tapi repotnya, kenapa saya bilang bisa saja pasangan nomor 2 ini kalah duluan? Karena tadi blunder-blunder yang bisa saya terjadi. Yang kedua itu menurut gue terlambat menyapa masyarakat gitu. Karena yang disapa artis gitu-gitu kan? Iya, mereka terlalu pede dengan makanan gratis dan susu gratis. Padahal kan masyarakat Indonesia ini memiliki daya kritis yang luar biasa. Jadi kalau berpikir bahwa dengan susu gratis dan makanan gratis itu Anda bisa terpilih,
Anda mempermalukan intelijensia kritis rakyat Indonesia. Jadi memang mesti hati-hati gitu. Oh, ada yang bilang, wah, yang disasar tuh masyarakat desa, terus juga. kemudian miskin gitu. Lah emang orang desa sama orang miskin nggak pinter-pinter. Kan itu bisa pinter Dan juga. itu juga ada bohong yang kemarin misalnya kasih susu di Car Free Day. Emang ada orang miskin di situ? Nah, itu. Orang menengah ke atas itu Car Free Day. Nah, itu kan pertanyaannya juga adalah, lu ada deal apa sama si pabrik susu? Gitu. Nah, Itu kan jangan-jangan juga lagi. iya, Apa jangan-jangan jadi agen marketingnya pabrik susu. Kan? Ya, itu kan ada. Walaupun hari ini kita minum susu nih, En. Ya itu kan emang kita dikasih kan. Iya. Nggak, maksud saya begini, Mas Gibran ini kan wali kota Solo, Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Itu kalau kemudian ada pabrik susu yang memberikan secara gratis, itu hati-hati juga kan. Apa namanya, gratification. Gratifikasi. Ya? Nah terus kalaupun dia beli gitu ya, nah itu kan kalau dia pemerintah, dia beli satu brand kan dia tidak bertindak adil ke brand lainnya. Iya. Jadi memang mesti hati-hati. Ya, terlepas dari menurut gue tadi itu apa, dia kalau hanya percaya diri gara-gara bagi-bagi susu dan makanan itu ya merendahkan intelektualitas kritis. Ada dua sindrom yang bekerja secara paralel. Apa? Yang pertama di Pak Prabowo itu ada sindrom Joe Biden syndrome. Joe Biden. Joe Biden ya, Joe Biden kan bahasa Indonesia loh. Lo kalau ini bahasa Inggris Joe Biden. Kan bahasa Inggris gue bagus. Joe Biden syndrome itu Hen, dia sekarang sudah tak mampu lagi mengelola motoriknya, sehingga untuk ke mimbar aja dia bisa kelolosan tuh. Bisa jatuh berkali-kali, popoknya kelihatan. Diduga akan ada serangan yang disebut dengan sindrom Joe Biden itu. Sementara Mas Gibran itu keserang sindrom belimbing mulu katanya. Belimbing sayur. Belimbing sayur. Belimbing sayur kan belimbing mulu. Oh iya, itu iya sebutan. Iya. Sebutan orang-orang dulu ya. Terus lu sudah sampai di mana penelitiannya, kan lu meneliti itu? Enggak, kalau menurut gue begini ya, memang ada resiko ya, ada resiko pada saat mereka berkampanye nantinya. Kita juga nggak pengen, tapi ya gue sih ngedoain biar mereka dia batuk apa ngetawain gue sih. Gue tuh curiga emang di sini tuh ada agen-agen 02 yang menyelinap dan menyusup gitu. Menyelinap dan menyusup. Kalau ada agen-agen yang lain sih nggak apa-apa lah. Sambil lo jawab itu nih ada pertanyaan nih. Absen di dialog capres di TV One, cawapres di sini, Gibran bilang saya akan datang yang debat resmi saja. Tahu nggak kenapa? Debat resmi kan yang menyelenggarakan pemerintah. Bosnya pemerintah kan bapaknya. Ya, jadi dia mau masuk ke debat yang resmi ya yang karena ada bapaknya bisa atur. Lu kok kejam banget sih kayak gitu? Enggak, maksud gua kan gua gampangnya begitu. Kalau swasta kan nggak bisa atur. Misalnya nih, tiba-tiba ada debat, siapa panelisnya? Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan. Itu kan orang deg-degan juga pas gua mau ditanya apa nih. Tapi kan kalau ada debat, siapa panelisnya? Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, aman. Gua datang. Berapa lama? Gila anak buahnya. Jadi datang di debat kayak didesak Anies di Banjarmasin, di Bengkulu gitu nggak mungkin lah ya. Dia datang di acara Desak Gibran. Desak Gibran. Langsung cepet nih, misalnya lo WhatsApp ya. Mohon bisa kehadirannya di acara ini. Gitu debat ya. Gibran. Langsung dibales. Wok gitu. Udah Mas Gibran, udahlah. Kita mau ngarepin apa lagi? Dia emang begitu. Strateginya ya kepilih. Caranya gimana? Terserah bapaknya lah. Tanggung jawab bapaknya dong. Sekarang Pak Prabowo ya Mas. Dia mau ngomong apa sih di kampanye tuh? Kemarin bagus ngomong nikel. Ngomong nikel waktu di Malang. Ini kan dong programnya Jokowi. Iya. Dia nggak bisa lah sedahsyat 2019 pada saat Pak BW juga sukarela menolong, membantu, membela ya. Bicara tentang jangan jadi antek asing. Kita perlu pekerjaan, kita perlu hidup, bukan perlu kartu-kartu. Kan canggih. Sekarang dia mau ngomong apa? Semuanya saya sahabat Jokowi, hidup Jokowi,
hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sementara Mas Gibran ngomong apa? Tapi ada pola, dia mengurangi ketemu di umum, tapi kemudian dia mengundang public figure dan influencer. Kemarin kan ada ini kan, Ya kan yang aman. diundang Lesti Kejora. Iya kan aman. Apa sih yang diharapkan dari mengundang selebriti? Kan Followernya Lesti dong yang mesti lo lihat. lo iya, kan habis itu Pak Prabowo-nya senang, Pak Prabowo-nya bahagia, dan itu mungkin menambah kesehatannya dia. Tapi kan selebriti itu untungnya apa? Kalau buat Prabowo, Pak Prabowo jelas menguntungkan. Untungnya buat, banyak ya, betul. Buat selebriti itu untungnya apa? Dia emang dibesarkan oleh Prabowo sampai jadi selebriti. Seneng dong Hen, diundang calon presiden, lu kok nggak ada ininya sama sekali sih? Iya makanya senang. Tapi manfaatnya lebih manfaat ke Pak Prabowo. Jadi sih kalau gue nih ya, gue menilai ya, kalau kemudian pasangan nomor 2 Prabowo Gibran ini begini aja, mereka bisa kalah duluan loh. Karena mereka nggak menyapa. Itu hal utama yang dilakukan oleh seorang Jokowi dari 2012. Turun menyapa dengan kesehatannya, dengan humble-nya, dengan ketulusannya, kan gitu. Jadi dia menggunakan marwah Jokowi, tapi kemudian tidak menggunakan seluruh apa yang dicontohkan Pak Jokowi? Ya sekarang gue ngerti juga sih, Mas Gibran nih mau belusukan kayak Pak Jokowi. Pikiran orang-orang, ya ikutin bapaknya. Nggak genuine kan? Gibran perlu something yang genuine yang memang baru dari dia tuh yang dilakukan selain awok-wok. Makanya terus bapaknya tetap belusukan. Iya. Gitu kan? Gitu muter-muter. Sama Pak Prabowo juga gitu. Dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sementara orang yang namanya Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud, they did. Mereka melakukan itu juga gitu. Pindah dikit. Nggak bisa. Tadi kita tiba-tiba kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Wok kita ngomong. Iya, tapi kedatangan tamu gitu. Wok yang datang, bok. Yang datang. Kita tadi ngobrolin soal Gibran. Ngobrolin soal Pak Prabowo. Jadi di Pak Prabowo tuh tadi kita sudah membahas Joe Biden syndrome. Terus udah gitu Pak Gibran kita bahas Blimbing Wuluh syndrome. Joe Biden syndrome ke Gibran. Tapi gue cerita dulu ya. Ini kan sebelum kita rekaman podcast ini, sebelumnya itu ada rekaman Felix Xiao sama Novel Baswedan. Ada Ustadz BW juga. Tapi, cuman lo yang bukan Ustadz. Enggak, gue emang gak ada di situ, gue nonton aja. Tapi ya di perbincangan itu kan ada Ustadz Felix Xiao, Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto. Ini orang diem aja. Bambang Wijoyanto yang nanyain tuh Novel, dijelasin sama Felix Xiao. Berarti gue nangis. Sampai Novel tuh kelihatannya kasihan ya. Akhirnya Novel nanya ke Bambang Wijoyanto, karena dia mau nanya Ustadz tuh kan nggak ngerti nih kan. Gue mesti nanya apa gitu. Makomnya beda. Akhirnya ditanya sama Novel tuh, biar maksudnya dia ngomong gitu. Ngomong juga sebentar. Ditanya lagi sama Ustadz Felix. Seru tadi berarti ya. Seru. Tapi kita masih ngomongin Gibran. Ngomongin Gibran baik. Kita balik ke sini. Mumpung ada Ferry nih. Sebenarnya yang sekarang juga menarik ada 2 isu. Nah, kita bahas nih. Tiba-tiba ada rancangan undang-undang DKI Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Daerah khusus. Masih Jakarta. khusus. Oh, khusus gubernurnya Jakarta. diangkat, bukan dipilih gitu. Ini ada khusus juga. Khusus untuk diangkat, bukan itu dipilih. menurut gue daerah kusut. Soalnya gini, Bos. Itu kan sudah resmi jadi inisiatif DPR. Tapi kemudian kalau PKS emang dari kemarin dia bilang nolak. Tapi pagi ini gue baca PDI Perjuangan nolak. Demokrat juga. Demokrat juga. PKB nolak. Mendagri juga. Nah itu maksudnya makanya gimana sih? Terus kalau udah nolak-nolak gitu kenapa kemarin bisa jadi Inisiatif DPR gimana sih? Coba Bang Ferry. Ya inisiatif kan berarti yang pertama kali mengusulkan ya DPR. Tapi selalu dalam berbagai isu soal pembentukan undang-undang, seringkali pemerintah juga mesat. Jadi biarkan DPR yang terkesan seolah-olah menanggung salahnya. Contoh Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK. Nah, seolah-olah itu inisiatif DPR tapi pesanan istana. Tapi ini memang RUU
problem kalau dilihat dari siklus politiknya. Ini kan ada modus nih Mas. Kalau seandainya, dan kedua-duanya menguntungkan Jokowi. Kalau gubernur dipilih oleh presiden September nanti. Kalau si anak kalah, oh gitu, maka dia bisa nempel ke sana. Kan Kalau si November. anak menang, Kan November bukan September. September. Oh dimajuin Udah jadi. dimajuin. Udah ketok palu. Semua sudah strategi, sudah sepakat. Jadi kalau si anak menang, yang lawan potensial bertanding di 2029 tidak bakal bisa jadi gubernur Jakarta. Padahal ini jabatan secara politik tradisional kita, ketatanegaraan. Siapa yang jadi itu gubernur selalu Jakarta? menjadi naik pangkat menjadi presiden. Bentar. Itu tadi itu yang November September kan udah ketok palu. Sudah disepakati udah ya. bersama antara Mendagri dan KPU. Komisi Komisi 2 serta penyelenggara pemilu. Jadi maju September. September. Tapi belum keluar peraturan resmi kan? Belum. Sabar. Bagi itu masih ada waktu lah kita protes. Sabar. Nanti perpunya segera itu. Jadi kalau begitu, lo agak aneh dong melihat yang ini nih. Bukan aneh, justru ini part of the skenario. Jangan emosi. Saya tidak ada niat untuk memancing emosi seseorang menyampaikan itu. Mari kita istighfar. gua kan Kan sudah lagi- ketemu Ustaz tadi. Pada Ustadz boleh marah. Boleh marah kalau orang zalim. Ya itu bukan tadi gua nanya kalau ada melihat ketidakadilan harus marah. Oh. Ini tidak adil. Tiba-tiba hidayahnya bagus ya. Meningkat ya. Nah, kalau yang ini gimana nih? RUU DKI atur gubernur Jakarta DKJ Daerah khusus Jakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta kan? Enggak. Oh bukan, nggak jadi ibu kota lagi. Nah. Ya baik. RUU DKJ atur gubernur Jakarta dipilih presiden. Mendagri pemerintah tidak setuju. Daerah khusus itu selalu kalau dilihat beberapa aspek kenapa penentuannya. Satu historis. Yogyakarta, Aceh, ya. Papua lah Kedua, ya. Geografis politik Papua gitu ya. Dan termasuk Jakarta karena dia ibu kota. Nah ibu kota kan sekarang sudah pindah dan titik singgungnya dengan presiden bakal jarang kan. Kenapa dia diusulkan dulu harusnya ditunjuk oleh presiden? Karena ruang singgungnya antara presiden yang tinggal di ibu kota dengan gubernur yang juga memimpin ibu kota terjadi. Ya. Makanya supaya tidak ada dua matahari di ibu kota, ada yang mengusulkan untuk ditunjuk dulu itu. Tapi semua sepakat bahwa ini soal administrasi yang berbeda. Bagaimanapun pemimpin negara wajib dipatuhi oleh gubernur ketika itu. Jadi tetap dipilih. Apalagi bunyi pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar itu eksplisit bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi kalau dia pakai ini, dia melawan konstitusi. Ya. Gila. Yang ngusulin ini melawan konstitusi. Rusak udah negara lama-lama. Ya, semua sudah dikendalikan. Inkonstitusional. Ya. Udah rusak belum? Maka tarik napas dalam-dalam, hembuskan napas. Terus ngomong astagfirullah. Enggak, ini udah rusak belum menurut Uda Ferry? Kalau dilihat beberapa waktu belakang sudah sangat rusak. Fer, ini juga jadi... Walaupun rusak, Anda tetap bisa subscribe YouTube saya. Pusing gue. Nggak naik. Naik. Udah. Oh, Nah ini terus kita mesti gimana sih rakyat tuh? Gue. Tapi ada yang menarik lagi. Menahan. Sebab tidak ada kata orang Melayu. Selain DKJ ada lagi. Kalau lu nanti protes-protes, kena undang-undang ITE loh bos. Iya. Apalagi sini? Ada. Perubahan undang-undang ITE. Ini apaan sih ini? Jadi supaya selamat dari ITE, yang saya sampaikan tadi itu prediksi sifatnya. Potensial. Enggak tadi ya, dan diduga keras akan seperti itu. Itu juga saya memprediksi itu pertanyaan sebenarnya yang rusak-rusak tadi. Emang apa sih ada ITE apa lagi nih? Ya tetap orang yang ini gue baru balik dari luar negeri ini balik ke sini negara gue begini langsung gegar otak. Jadi setiap orang yang kemudian mengkritik di ruang media sosial ya potensial di penjara. Di mana penjara? Gue nanya di mana di penjara aja. Mau pilih lah Guntur atau Cipinang. Jadi ada situasi yang sebenarnya diciptakan atmosphere of fears nih Hen.
Ini mungkin pemerintah tahu gue kemarin keluar negeri ya. Jadi cepet-cepet ada perubahan nih. Karena nggak dikomentarin Henry kan itu yang jadi masalah. Dipikir Henry itu akan exile, nggak keluar, nggak balik-balik lagi gitu kan. Udah naik tuh. Udah naik jadi 5.000. Iya. Makasih ya. Menurut saya kenapa kemarin lambat naiknya gara-gara foto megang jas begini. Kenapa itu? Iya, karena ini kan terlihat dua. Padahal sekarang orang tidak dua lagi. Dua adalah masa lalu. Dua masa lalu. Dua adalah anak raja. Sistem kerajaan sudah dihapus. Tuh pakai ini pasti orang selatan men. Keep going what you guys doing. Keep going what you guys doing. Iya. Jadi undang-undang ITE bagaimana itu? Balik lagi. Pertama Mas, di Undang-Undang Dasar ada namanya pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap orang boleh mendapatkan informasi, ya, mengelola informasi dan menyebarluaskan informasi itu ke dalam berbagai media yang dia miliki. Nah ini udah jadi undang-undang ini apa nih pukulan terakhir untuk memenjarakan orang-orang lah. Jadi sebenarnya dengan begitu sebenarnya dulu ada yang namanya undang-undang subversi ya. Ini sekarang subversi udah baru. Terus kan undang-undang itu begitu reformasi hilang tuh, dihilangin. Sekarang nih muncul lagi. Ya, the new subversion law-nya ini. Dan ini sebenarnya apa yang mengkonfirmasi kemarahannya Mbak Mega. Oke. Seperti Orde Baru. New Orde Baru. Jadi new-nya dua kali, new Orde Baru. New Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Apakah ketika orang protes langsung ditangkap? Ditangkap gitu. Walaupun itu oleh Kaisang dianggap lain lagi. Apa sih Orde Baru? Aku belum lahir kepada beda lagi. Itu salah satu strateginya Bongbong Marcos sama Sara Duterte. Berusaha melupakan sejarah. Jadi ini dilakukan lagi oleh Kaisang. Dia berusaha untuk supaya anak muda itu tidak mengerti apa itu Orde Baru, jangan-jangan begitu. Ini prediksi ya. Sambut dengan gembira. Yes. Dan itu melawan prinsip Soekarnoisme banget. Jas merah. Ya. Jangan lupakan sejarah. Itu melawan banget. Ya karena dia PSI sih, beda lagi kan. Gue rasa emang parah nih. Jadi gimana? Jadi dari situasi ini apa sih yang masih kita bisa harapkan? Ya kebersamaan publik harus mengerti kedaulatannya, bersama-sama pastikan pemilu berjalan dengan baik, transisi kekuasaan terjadi, tidak diserahkan kepada dinasti, dan betul-betul harus kompak memastikan pemilu kita berjalan jujur dan adil. Iya gitu. Setuju loh. Iya. Buat gua ulang lagi. Buat kita semua, kesehatan nomor 1. Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Jadi Anda mau pilih 1, 2, 3 terserah. Iya. Tapi kesehatan nomor 1. Asam sulfat, asam folat. Mari kita diskusi sampai mengkilat. Itu kayaknya nggak lucu pantunnya. Teman-teman, kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.